Kronologi LCS memanas, China hingga Amerika Serikat saling gertak. Saling gertak sejumlah negara di Asia Pasifik membuat Laut Cina Selatan kembali memanas tahun ini. China hingga Amerika Serikat disebut melakukan provokasi melalui manuver militer mereka. Negara-negara sekutu Amerika Serikat seperti Inggris hingga Jerman mulai menempatkan kapal perang mereka di Asia Pasifik termasuk di LCS. Korea Utara dan Korea Selatan kerap pamer adu kekuatan rudal mereka. Eskalasi di LCS ini dipicu atas sikap China yang ingin berkuasa di wilayah tersebut. LCS sendiri merupakan perairan yang kaya akan sumber daya alam dan ikan. Nilai komoditas yang diangkut melalui perairan itu disebut bisa mencapai triliunan dolar. Dalam sidang Dewan Keamanan PBB bulan lalu, China mengklaim seluruh perairan Laut Cina Selatan sebagai wilayah kedaulatannya dengan alasan berdasarkan sejarah. Klaim China tumpang tindih dengan kepentingan Vietnam dan negara lain di ASEAN yang berdasarkan pada aturan zona ekonomi eksklusif. Untuk menjaga wilayah ini, Presiden Xi Jinping terus membangun fasilitas militer, pulau buatan, dan menempatkan kapal-kapal perangnya di wilayah perairan tersebut. Di satu sisi, Vietnam mengklaim kawasan maritim di Laut Cina Selatan yang dikenal sebagai Laut Timur di Vietnam. Ketegangan kedua negara membuat Vietnam menjadi penentang paling vokal klaim Beijing atas wilayah itu. Tak hanya itu, kedekatan Vietnam dengan Amerika Serikat dinilai sebagai upaya meningkatkan hubungan diplomatik, sekaligus menjadi langkah yang membuat Beijing geram. Per Januari sampai September ini, banyak sekali pamer alat utama sistem pertahanan atau alutsista yang dilakukan Amerika Serikat dan sekutunya untuk memprovokasi China atau sebaliknya. Pada 23 Januari 2021, armada kapal induk Angkatan Laut Amerika Serikat memasuki Laut Cina Selatan. Gugus armada itu dipimpin oleh kapal induk USS Theodore Roosevelt. China membalas provokasi Angkatan Laut ini dengan menggelar latihan perang di Laut Cina Selatan mulai 1 Januari sampai 30 Januari. Amerika Serikat kembali menggelar latihan menggunakan kapal induk USS Theodore dan USS Nimitz bersama kapal penjelajah dan kapal perusak berpeluru di perairan yang disengketakan itu. Pada 17 Februari, sebuah kapal perang Angkatan Laut Amerika Serikat berlayar di Kepulauan Spratly yang diklaim China merupakan bagian dari Laut Cina Selatan. Angkatan Laut Prancis akan kembali mengirim kapal perang mereka melintasi Laut Cina Selatan. Dilansir South China Morning Post 2 Maret, kegiatan itu dilakukan sebagai bagian misi pelayaran militer dan kebebasan navigasi tahunan bersama JNE. Prancis sendiri merupakan salah satu sekutu Amerika Serikat. Pada 21 Maret, seorang pejabat Amerika Serikat menuturkan 2 rudal Korut dilaporkan ditembakkan ke arah laut. Amerika Serikat menuding uji coba rudal ini taktik lama Pyongyang untuk memprovokasi Amerika Serikat dan Korea Selatan. Korut geram dan kembali meluncurkan rudal ke arah pesisir timur semenanjung Korea pada 25 Maret. Juru bicara Kementerian Pertahanan Jepang juga mengonfirmasi peluncuran rudal ini. Menurut Jepang, rudal itu diluncurkan ke arah Laut Jepang atau yang disebut Korea Selatan sebagai Laut Timur. Pada Juli 2020, Korut mengecam pernyataan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Mike Pompeo, yang menolak klaim kedaulatan China di Laut Cina Selatan. Ketegangan yang terjadi antara Korsel dan Korut pun semakin memanas. Berita 1 April, militer Filipina mengklaim menemukan sejumlah konstruksi ilegal buatan manusia di Union Banks, Kepulauan Spratly, yang merupakan daerah sengketa di LCS. Lokasi konstruksi itu terletak di dekat lokasi 200 kapal milisi China yang sebelumnya diusir oleh jet tempur Filipina. Pada 13 April, Vietnam dilaporkan mengerahkan kapal perang ke LCS untuk menggelar simulasi perang. Pengerahan kapal itu dilakukan Vietnam setelah sekelompok kapal milisi maritim China yang terus bersandar di Kepulauan Spratly, objek sengketa antara Beijing dan beberapa negara Asia Tenggara. Pada 25 April, LCS kembali memanas setelah Korps Penjaga Pantai Filipina menggelar latihan di wilayah yang menjadi sengketa dengan China. Filipina beralasan latihan itu dilakukan sebagai upaya untuk mengamankan perairan yang masuk ke dalam wilayah hukum mereka. Pada 20 Mei, China mengecam keras kapal perang Amerika Serikat USS Curtis Wilbur yang memasuki LCS tanpa izin.
Komando Militer Armada Selatan Cina menyatakan USS Curtis Wilbur berlayar di perairan Laut Cina Selatan dengan kepulauan Paracel tanpa pemberitahuan. Satu kapal Coast Guard Cina dilaporkan menerobos wilayah perairan Malaysia di Laut Cina Selatan pada pekan lalu, beberapa hari setelah 16 jet militer Beijing melanggar batas udara negeri jiran. Kepala Kapten Badan Aparat Maritim Malaysia, Fauzi Othman, menyatakan bahwa pihaknya mendapatkan laporan mengenai penerobosan ini pada 4 Juni lalu. Membalas hal ini, Amerika Serikat menuturkan bahwa salah satu armada kapal induknya, USS Reagan, telah memasuki Laut Cina Selatan untuk melakukan misi rutin pada 15 Juni. Di Laut Cina Selatan, kelompok penyerang tengah melakukan operasi keamanan maritim, meliputi operasi penerbangan dengan pesawat, latihan serangan maritim, dan pelatihan taktis terkoordinasi antara unit darat dan udara, kata Angkatan Laut Amerika Serikat melalui pernyataan seperti dikutip dari Reuters. Pada 12 Juli, militer Cina mengatakan pihaknya telah mengusir kapal Amerika Serikat yang secara ilegal memasuki perairan dekat Kepulauan Paracel di Laut Cina Selatan. Pada 3 Agustus, India mengirim 4 kapal perang ke Laut Cina Selatan untuk mengikuti serangkaian latihan perang dengan Amerika Serikat, Jepang, dan Australia selama 2 bulan. Di hari yang sama, Jerman mengirim kapal perang kelas Frigate Bayard ke kawasan Indo-Pasifik untuk pertama kalinya dalam hampir 20 tahun di tengah panasnya isu Laut Cina Selatan. Kapal tersebut berlayar dari pelabuhan Wilhelmshaven dengan mengangkut lebih dari 200 tentara untuk misi 6 bulan demi memperkuat kehadiran Jerman di kawasan. Pada 29 dan 30 Agustus, 4 kapal perang Cina juga sempat berlayar di perairan internasional zona ekonomi eksklusif Amerika Serikat, yakni di wilayah lepas pantai Kepulauan Aleutian di Alaska. Korea Selatan mengumumkan berhasil menguji coba rudal balistik dari kapal selam untuk pertama kalinya pada 7 September. Uji coba itu menjadikan Korsel sebagai negara tanpa senjata nuklir pertama yang memiliki teknologi senjata seperti itu. SLBM itu dibangun sebagai upaya pertahanan Korsel menghadapi ancaman Korea Utara yang memiliki senjata nuklir. Sehari kemudian, Amerika Serikat mengirimkan 1 kapal perusak ke dekat wilayah sengketa di Laut Cina Selatan. Amerika Serikat mengirimkan kapal USS Binford beberapa hari setelah Cina menerapkan hukum maritim baru yang mewajibkan identifikasi terlebih dahulu sebelum memasuki wilayah perairannya. Tak mau kalah, Korea juga kembali menguji peluncuran rudal balistik pada akhir 12 September. Menurut laporan kantor berita Korea Utara, KCNA, yang dikutip dari Reuters, rudal itu terbang sejauh 1.500 km sebelum mengenai sasaran dan kemudian jatuh ke wilayah perairan. Korea Selatan pun kembali melakukan manuver politik. Militer Korsel dilaporkan baru saja melakukan uji coba peluncuran misil balistik dari kapal selam. Di hari yang sama, kapal perang Cina dikabarkan mendekati wilayah Amerika Serikat di Alaska. Kabarnya, kapal perang ini digunakan untuk pelatihan laut lepas armada pertahanan Angkatan Laut Cina. Pada bulan yang sama, Cina juga menempatkan kapal perang mereka untuk mendekati wilayah perairan Jepang.